Selamat siang, Ya, siang. dengan Mas Asril Budiansyah Putra. Ya, benar. Oke, ini saya terima berkasnya. Benar Mas Asril melamar sebagai posisi customer service? Ya, benar. Sudah tahu tugasnya customer service apa? Uh, Secara gambaran umum atau di perusahaan ini? Secara gambaran umum. Ya, saya sudah tahu. Oke, saya jelaskan sedikit mengenai perusahaan kami. Bahwa perusahaan kami adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan otomotif. Jadi tugas daripada customer service itu sendiri adalah memberikan layanan informasi kepada calon pelanggan ataupun kepada customer yang membutuhkan informasi terkait dengan produk-produk yang kami pasarkan, yang kami jual maksudnya. Jadi di sini nanti customer service bertugas memberikan apapun yang diminta oleh customer sesuai dengan jenis barang yang ada di perusahaan kami. Sebelumnya, apakah Mas Asrul sudah pernah bekerja di bidang yang sama? Sudah. Sebagai apa? Sebagai supervisor. Ya, oke. Supervisor di bidang penjualan. Oke, jadi sudah sesuai ya dengan yang kami butuhkan. Ya. Berarti sudah ada sedikit pengalaman ataupun kapasitas untuk menangani pekerjaan di bidang penjualan ini. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apa yang membuat Mas Asril tertarik untuk melamar di perusahaan kami? Jadi kan gini, saya dulu pernah bekerja jadi supervisor di kota kecil, lebih tepatnya di kota Kediri ya. Sedangkan saya ingin mencoba peruntungan dengan saya merantau di Surabaya, karena saya tahu di Surabaya gajinya lebih besar. Jadi dengan kata lain, saya ingin mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Selain itu juga saya juga ingin belajar, ingin mengembangkan skill saya. Karena ketika saya mencoba kerja ketika saya berpengalaman, ketika saya bekerja di sana, saya merasa bahwa skill saya ya cuma begitu-begitu aja, kurang berkembang. Oke. Kalau boleh saya tahu, selama ini kontribusi apa yang sudah pernah Mas Asril berikan kepada perusahaan sebelumnya? Kontribusi ya? Ya. Alhamdulillah, kemarin saat saya memimpin sebuah proyek, lebih tepatnya proyek penjualan pupuk ya. Alhamdulillah, saya sering melebihi target yang ditentukan oleh perusahaan. Selain itu juga saya juga punya beberapa pelanggan tetap di sana yang mempercayakan produk-produk dari perusahaan kami. Kalau dilihat di sini bahwa pengalaman sebelumnya sebagai supervisor, tapi di sini jabatan yang dilamar sebagai customer service biasa, otomatis ada semacam degrade atau penurunan tingkat. Kira-kira apakah tidak keberatan dengan kondisi yang seperti ini? Kalau dari saya pribadi, insya Allah tidak keberatan. Karena bagaimanapun juga, ketika saya bekerja di sana, saya juga awalnya dari customer service biasa, lalu berkembang melalui jenjang karir, sehingga saya bisa menjadi supervisor. Oke. Kira-kira selama bekerja, bisa nggak jelaskan atau paparkan apa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki selama ini dalam melaksanakan pekerjaan di bidang penjualan? Kalau kelebihan, saya sendiri punya kelebihan analisis dan cermat dalam menentukan target pasar. Itu juga kenapa ketika saya memimpin sebuah kelompok,
saya mampu menjual produk melebihi target dari perusahaan yang tempat saya bekerja. Pertama itu, dan kedua, saya jago dalam mengelola organisasi. Tapi untuk kelemahan, saya kurang fasih dalam berbicara. Oke. Apakah dengan kekurangan atau kelemahan tadi bersedia untuk memperbaiki dengan terus belajar? Ya, prinsip yang saya tekankan, dimanapun saya berada, saya harus terus belajar untuk memperbaiki diri ataupun untuk mengembangkan hal-hal baru. Berarti kekurangan tadi itu merupakan suatu tantangan, ya kan? Tantangan baru. Kira-kira bagaimana cara menangani tantangan tersebut nantinya? Caranya ya, pertama, mungkin saya akan lebih intens untuk berbicara di depan umum, untuk mengelola kosakata, untuk membuat percakapan itu menjadi lebih efektif. Intinya lebih pada kemampuan public speaking yang saya ingin asah. Dan saya juga akan terus belajar dengan membaca banyak-banyak buku yang berkaitan dengan bagaimana cara untuk mengasah kemampuan public speaking. Oke. Kemudian dengan kelemahan atau kekurangan yang Mas Asri miliki, sedangkan di perusahaan ini ada target penjualan, kira-kira sanggup nggak untuk bisa memenuhi target penjualan? Insya Allah saya sanggup. Oke. Bersedia bekerja di dalam tim? Insya Allah. Karena saya kan sendiri kan, ya, saya pernah mimpin sebuah project dan berkali-kali itu saya mimpin. Oke. Perlu Mas Asri ketahui bahwa nanti ini setelah interview pertama ini akan dilanjutkan dengan psikotes. Jadi untuk selanjutnya interview hari ini cukup sekian dulu. Nanti kami akan hubungi lagi untuk pelaksanakan psikotesnya. Insya Allah mungkin sekitar 2 hari lagi. Oke. Ya, saya bersedia. Oke, baiklah kalau begitu interview hari ini cukup dulu. Kita akan hubungi untuk psikotes selanjutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih.